Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun bertemu di dunia maya ya, tapi saya percaya bahwa teman-teman khususnya ATLM itu bekerja secara nyata ya. Alhamdulillah. Baik, hari ini teman-teman sekalian, Bapak Ibu, para praktisi, dosen dan mahasiswa, adik-adik mahasiswa ya. Hari ini alhamdulillah sudah sehat semua ya. Hari ini saya mencoba membawakan materi dari panitia tentang gambaran umum laboratorium molekuler untuk pemeriksaan SARS-CoV-2 ini. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ya para praktisi, sekarang ini banyak ya, banyaknya kasus yang terjadi setelah pasca Lebaran, yang menurut pemateri kedua tadi ini dan pertama mengatakan bahwa setelah pasca Lebaran terjadi peningkatan kasus yang positif, itu betul sekali, dan sekarang ini juga banyak laboratorium yang kita berdayakan untuk melakukan pemeriksaan COVID ini secara serentak, karena kalau menurut edaran dari kementerian bahwa kita diharapkan kurang lebih 20.000 per hari yang kita harus periksa, spesimen yang harus kita periksa. Nah, baik Bapak Ibu, dalam materi saya ini akan memberikan gambaran apa sih yang kita kerjakan ya di dalam lab molekuler, apa sih, bagaimana desain dan alat apa yang kita gunakan ya terkait dengan pemeriksaan atau sarana dan prasarana apa yang kita gunakan untuk pemeriksaan laboratorium molekuler untuk pemeriksaan SARS-CoV-2 ini. Nah, jadi sasarannya teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ya adalah dosen, khususnya dosen-dosen ATLM, kemudian tenaga-tenaga kesehatan, khususnya teman-teman ATLM dimanapun berada, serta adik-adik mahasiswa ATLM. Nah, terkait ini ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Di sini mengatur bagaimana semua tenaga kesehatan sesuai dengan yang kompetensi masing-masing itu sudah diatur ya. Jadi yang melakukan sampling siapa, misalnya ya, melakukan pemeriksaan siapa, yang melakukan perawatan siapa, itu sudah jelas sekali dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. Kemudian kalau kita mengacu ke laboratorium, maka ada Permenkes nomor 411 tentang laboratorium klinik. Di sini mengatur bagaimana kriteria laboratorium, ya. Kemudian sampel-sampel apa saja yang bisa kita lakukan pemeriksaan di laboratorium. Kemudian yang selanjutnya adalah Permenkes nomor 835 tahun 2009 tentang pedoman keselamatan dan keamanan lab mikrobiologi dan biomedik. Nah, karena kebetulan untuk kasus SARS-CoV-2 ini ada di laboratorium mikrobiologi dan biomedik. Ya. Kemudian keputusan Menteri Kesehatan nomor 214 kemudian diperbaharui dengan nomor 2016 tahun 2020. Ini kalau tidak salah bulan Maret, tentang jejaring pemeriksaan COVID 2019. Nah, di sini laboratorium ini semakin banyak berkembang ya, seiring dengan kebutuhan kita ya. Kemudian kalau tidak salah tadi semua alat-alat untuk deteksi yang dulunya untuk TCM, untuk TB, itu sekarang sudah diberdayakan juga, sehingga wajar kalau peningkatan jumlah yang kasus positif sampai hari ini sangat luar biasa, terutama untuk daerah Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Baik, jadi pada prinsipnya di laboratorium biologi molekuler itu melakukan pekerjaan yang pertama adalah analisis genotype, kemudian ada isolasi dan identifikasi gen, serta klonin dan karakterisasi gen. Ini adalah tugas pekerjaan yang kita sering lakukan di laboratorium biologi molekuler.
Nah, tetapi yang mungkin yang saya ingin perjelas lagi ke teman-teman bahwa masih ada beberapa ya di antara teman-teman yang mungkin tidak banyak ya yang belum paham tentang bagaimana tingkat keamanan ya kita bekerja, bagaimana desain ya kita di dalam laboratorium, apa perbedaan antara BSL dengan BSC. Nah, ini yang perlu mungkin yang kita sama-sama bahas. Jadi biosafety level itu adalah bagaimana kurang lebihnya bahwa bagaimana desain laboratorium itu agar pekerja itu merasa aman, ya, aman, terlindungi dalam melakukan pekerjaan di laboratorium. Nah, kemudian kalau BSC sendiri itu adalah satu alat yang digunakan di dalam satu laboratorium untuk melakukan pekerjaan yang melakukan pekerjaan di molekuler yang ataupun non molekuler yang mengerjakan sampel-sampel yang infeksius. Nah, jadi untuk BSL1 ini ada ada 4 level ya, BSL1 persyaratan rancang bangunnya harus memiliki terutama ya pintu masuk dan keluar. Kemudian ini secara umum dan ini kita lihat sudah mungkin hampir setiap laboratorium ini sudah masuk ke dalam kriteria BSL 1. Kemudian BSL 2, di mana BSL 2 ini adalah syarat minimal sampel SARS-CoV-2 ini bisa dikerjakan. Ini syarat minimal. Karena kenapa? Syarat minimal dikatakan BSL 2 itu adalah apabila dilengkapi dengan BSC dan autoclave. Kemudian dengan sistem pengawasan ventilasi di mana aliran udara hanya masuk ke dalam laboratorium tanpa ada sirkulasi udara untuk keluar dari laboratorium. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk pengerjaan SARS-CoV-2 ini paling minimal kita kerjakan di level BSL 2. Ya, syukur-syukur kalau bisa mengerjakannya di BSL 3 atau teman-teman memiliki laboratorium dengan level BSL 3 atau BSL 4. Nah, ini untuk BSL 3, ya, ini sudah dilengkapi dengan HEPA filter, ya, aliran udara yang exhaust ya, antar ruang laboratorium. Jadi ini ciri-ciri untuk BSL 3 adalah mempunyai filter HEPA filter ya. Di samping tambah dengan persyaratan-persyaratan rancang bangun daripada BSL 1 dan BSL 2. Kemudian BSL 4 ini ada beberapa, mungkin di Indonesia hanya beberapa yang ada di Indonesia. Kalau BSL 3 sudah banyak, tapi kalau untuk BSL 4 ya mungkin baru beberapa yang ada di Indonesia. Ya, jadi kalau kita lihat di sini berbeda dengan BSL 1, 2, dan 3 karena ada beberapa pengecualian ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau untuk desain molekuler, laboratorium molekuler secara umum, ya, yang untuk pemeriksaan molekuler ya, yang pertama adalah harus ada ruangan anterum, ya, harus ada ruangan anterum, kemudian ada ruang ekstraksi, kemudian ada ruangan mix reagen PCR, kemudian yang keempat adalah ada ruangan untuk add template DNA atau RNA. Nah, dan yang kelima adalah ruangan pembacaan alat PCR. Ini adalah syarat untuk desain laboratorium molekuler secara umum. Jadi teman-teman sekalian yang akan mencoba untuk membantu lab-lab yang lagi bekerja untuk laboratorium molekuler yang sekarang ini ada, silakan kalau ada silakan mendesain sesuai dengan kelima desain ya. Kelima syarat ini ada anterum, ruang ekstraksi, ruang mix reagen PCR, ruang template, dan ruangan pembacaan atau alat PCR. Nah, ini ruangan anterum, di mana ruangan anterum ini adalah untuk area khusus ya, di mana kita di sini mungkin akan melakukan memakai APD tadi ya sebelum kita masuk ke dalam ruang kerja. Jadi ruangan anterum ini juga bisa ditempatkan autoclave ya di samping di dalam tempat kerja kita, di dalam lab ada autoclave, di anterum juga bisa ada autoclave untuk
pada saat selesai melakukan pemeriksaan baju kita yang kita pakai itu sudah bisa kita keluarkan ya, kemudian itu langsung masuk ke dalam autoclave. Baju yang kita pakai ya, kemudian yang di dalam itu sendiri autoclave yang ada di dalam lab itu untuk bahan habis pakai atau reagents ya yang sudah kita gunakan untuk dilakukan autoclave sebelum dilakukan pemusnahan. Nah, masuk ke dalam ruang ekstraksi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di ruang ekstraksi ini ada beberapa, jadi ini gambaran bagaimana ruangan ekstraksi di laboratorium molekuler. Di sini ada beberapa alat yang harus ada. Tadi saya sudah bahas tentang autoclave, ini harus ada ya. Di mana fungsi alat ini adalah digunakan untuk mensterilkan peralatan dan perlengkapan dengan uap tekanan tinggi. Nah, ini semua bahan-bahan yang kita gunakan ya, yang kita gunakan sebelum kita keluarkan dari lab itu harus melalui autoclave dulu ya. Nah, ini banyak apa namanya jenis-jenis autoclave, tapi diupayakan adalah autoclave yang tidak menimbulkan bunyi yang terlalu gaduh karena dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi daripada teman-teman yang akan melakukan pekerjaan di lab ekstraksi. Nah, kemudian di lab ekstraksi juga itu ada DSC yang saya katakan tadi ya, tempat kita melakukan pekerjaan ya. Kalau untuk pekerjaan SARS-CoV ini direkomendasikan minimal adalah kelas 2, kelas 2A ya. Tapi kelas 1 kita tidak belum direkomendasikan, yang direkomendasikan adalah kelas 2A minimal ya. Nah, karena kenapa? Karena ini apa namanya, kalau untuk kelas 1 hanya perlindungannya hanya untuk pengguna dan lingkungan, tetapi tidak melindungi sampel. Jadi kalau untuk kelas 2A sudah melindungi sampel, karena takutnya adalah pada saat melakukan pekerjaan ada kontaminan dari luar ya. Bukan hanya cross antar sampel, tapi kita juga harus menjaga kontaminan dari luar. Jadi minimal apa namanya, BSC yang kita gunakan adalah kelas 2A. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kita harus ada di dalam lab molekuler itu adalah CLINIPED 1 set ya, untuk 1 orang ya. Ini untuk 1 orang. Jadi CLINIPED ya, yang dimulai dari CLINIPED volume 1000 mikron atau 1 mili, kemudian 200 mikron, 100 mikron, 20 mikron, sampai pada 10 mikron, karena otomatis kita akan menggunakan semua, dan apa namanya, dan yang kami tekankan di sini adalah jangan sampai volumenya itu berkurang. Jadi ada beberapa teknik pemipetan yang paling umum yang kami dapatkan adalah teknik pemipetan dengan cara miring yang seperti yang ada di sini ya, yang ini sebaiknya adalah pada saat pemipetan itu tetap dengan tegak lurus. Karena kenapa? Volume pemipetan sangat berpengaruh kepada jumlah RNA atau jumlah sampel yang akan kita pipet. Kalau volume kurang berarti otomatis mungkin ya RNA yang kita ekstraksi atau template RNA yang akan kita dapatkan juga akan berkurang, sehingga mungkin akan mempengaruhi hasil. Mungkin hasilnya positif, tapi karena pemipetan kita yang kurang maka bisa saja menjadi negatif palsu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya alat yang harus kita ada adalah refrigerator centrifuge. Nah, kenapa harus refrigerator? Karena kita harus mempertahankan suhu stabil daripada DNA atau RNA virus. Ya, jadi ini mohon maaf kalau ada merek-merek di sini ya, bukan untuk promosi, tetapi ini yang kami sempat share ya, untuk memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa inilah yang harus kita gunakan, centrifuge refrigerator. Dengan teman-teman sekalian, kita juga harus melihat berapa kapasitas daripada centrifuge refrigerator ini. Jangan sampai teman-teman sekalian ya, pada saat kita melakukan apa namanya lab, pengadaan lab ya, jangan sampai kita membeli alat-alat yang sebenarnya harusnya kita bergerak cepat, tetapi karena alat kita yang tidak mendukung, karena biasanya kalau di ini biasanya 24, di rotornya itu 24,
kita membelinya cuma 12, jadi itu akan memperlambat pekerjaan kita. Jadi itu sangat berpengaruh teman-teman, masalah sentrifus dengan jumlah sampel yang harus kita kerjakan tiap hari, ya itu sangat berpengaruh. Kemudian yang kita juga harus lihat di sentrifus itu ada kecepatan, ada RPM, ada gravitasi. Nah, ini kita harus juga lihat, jangan sampai kita alat kita hanya bisa di RPM tetapi tidak bisa di gravitasi. Nah, karena ada beberapa range teman-teman sekalian, Bapak Ibu, yang membutuhkan keduanya, ya. Pada saat tertentu, misalnya pada saat sentrifus pertama mungkin membutuhkan RPM, tetapi selanjutnya membutuhkan daripada gravitasi. Ya, ada juga beberapa range yang kecepatannya dengan gravitasi, ada juga yang RPM. Jadi sebaiknya untuk alat sentrifus ini kita gunakan adalah yang dua-duanya ada, ya. Kemudian kita juga harus lihat berapa maksimal kecepatannya, ya kan. Nah, berapa maksimal kecepatan daripada sentrifus kita. Ada yang hanya sampai 14.000, ada yang sampai 16.000 seperti itu. Jadi kita yang menentukan seberapa efektifnya lab kita akan bekerja di SARS-CoV-2 ini. Kemudian Bapak Ibu, dari dulu mungkin kita mengenal tips, ya. Tips-tips itu bersifat umum, tapi kalau kita di lab molekuler biasanya kita harus menggunakan, bukan biasanya, harus menggunakan tips yang mempunyai membran filter. Nah, ini yang putih ini, ya. Ini yang ini membran filter, ya. Yang ini harus kita yang pakai, ya. Karena kenapa? Karena takutnya pada saat kita melakukan up down misalnya terlalu ekstrim, terlalu keras, biasanya muncrat ke atas itu mengenai permukaan pipet. Nah, kalau mengenai permukaan pipet akan terjadi mungkin akan terjadi cross kontaminasi antara satu sampel dengan sampel lain karena adanya sampel percikan di pipet yang kita gunakan, clean pipet yang kita gunakan kalau kita tidak menggunakan tips ini. Tapi kalau kita menggunakan tips ini, maka tentunya akan meniadakan kemungkinan untuk terjadi cross reaksi antar sampel, ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan macam-macam tips, ya, mulai dari tergantung dari ukuran daripada clean pipet dan tergantung dari volume yang akan kita pipet. Nah, kemudian Bapak Ibu, terkait dengan di ruang ekstraksi kita akan melihat swab-swab yang ada. Jadi ini terkait sebenarnya dalam proses pengambilan, ya. Jadi ada swab-swab yang tidak boleh kita gunakan yang terbuat dari kayu. Nah, kalau yang kita lihat ini yang dari Dacron itu jenis ukurannya beda-beda. Kalau yang paling di bawah ini adalah yang untuk anak-anak bayi. Jadi teman-teman sekalian dalam ini sebaiknya menggunakan tergantung dari umur, ya. Nah, tapi jangan sampai menggunakan yang swab yang dari kayu karena itu akan mempengaruhi daripada proses reaksi pada PCR nanti. Nah, kemudian juga di ruang ekstraksi kita akan melihat virus transfer medium VTM yang berisi daripada sampel swab, baik itu orofarinx maupun nasofarinx. Yang jelas sampel ini VTM ini harus steril dan isotonik, kemudian mengandung protein, mengandung antibiotik, kemudian ada juga beberapa yang mempunyai indikator phenol rate, ya. Jadi kalau yang merah ini sebaiknya tetap kalau phenol yang merah ini karena sekarang ini ada dua yang beredar, ya. Ada dua yang beredar, ada yang merah, ada yang putih. Kalau yang merah kalau berubah warnanya menjadi kuning itu artinya sudah rusak. Itu artinya tidak boleh digunakan lagi. Nah, kalau yang bening, itu silakan dipakai, tetapi kalau akan pakai yang bening tetapi tidak memperhatikan jenis daripada nah,
Kemudian di ruang ekstraksi kita akan melihat bersentuhan dengan kit ekstraksi, di mana kit ekstraksi yang saya katakan tadi, setiap merek itu berbeda protokol dan prosedur. Ya, protokol dan prosedur itu banyak sekali kit ekstraksi yang beredar sekarang, dan pintar-pintarnya kita untuk memilih bagaimana apakah kit ekstraksi ini cocok dengan lab kita, dengan alat kita, seperti itu. Jadi baik, apakah kita punya alat untuk kit ekstraksi ini? Jangan sampai kita melakukan pembelian kit ekstraksi, tetapi kit ekstraksi itu kita tidak pakai karena tidak cocok dengan alat kita, terkait dengan mungkin sentrifuge yang membutuhkan kecepatan 16.000, ternyata kemampuan sentrifuge kita cuma 14.000. Nah, kita harus membaca dulu bagaimana protokol daripada kit ekstraksi sebelum melakukan pembelian. Nah, termasuk di dalamnya kita harus melihat kelengkapan daripada kit ekstraksi ini, terutama adalah spin column dan collection tube-nya. Nah, ini. Nah, spin column ini ada nanti mungkin pada pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas lagi bagaimana proses ekstraksi. Yang jelas hari ini saya akan mencoba membawakan secara umum bagaimana gambaran tentang di ruang ekstraksi. Nah, di ruang ekstraksi ini ada namanya spin column, di mana di spin column ini kita lihat ada juga membran filter yang akan menyaring, ya, pada proses-proses awal dia akan menyaring RNA atau DNA, ya, yang sudah terekstraksi, sudah terlisiskan, ya. Jadi dari sel yang terlisiskan itu akan diikat oleh carrier. Nah, carrier ini, ya, jadi carrier ini setiap kit ekstraksi ada, ya, tapi tergantung, ya, tergantung merek. Ada yang satuan, ada yang berdiri sendiri, ada yang sudah masuk ke dalam, sudah include dengan mix daripada kit ekstraksi tersebut. Jadi tergantung, ya. Jadi tetapi setelah kita lisiskan nantinya, maka di proses akhir, ya, proses dilusi, dia akan RNA itu akan turun dengan sendirinya tanpa diikuti dengan carrier RNA. Jadi carrier RNA itu akan tertinggal di membran filter. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, di sini juga kita melihat di ruang ekstraksi kadang juga kita melihat heat block atau cooler block. Nah, heat block ini biasanya ada reagents yang menggunakan suhu panas sampai 55 atau 56 derajat Celcius untuk proses lisis sel. Nah, di sini kita menggunakan heat block. Nah, tetapi kalau cooler block ini biasanya digunakan pada saat mix sampel. Ya, jadi yang di ruang ekstraksi itu biasanya yang kita harus ada adalah heat block. Ya, heat block itu adalah untuk pemanasan, membantu proses daripada lisis sel yang dilakukan oleh reagens yang kita gunakan. Nah, ini di ruangan mix reagens, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ya. Jadi di ruang mix reagens ini sebaiknya 2 orang yang duduk di situ untuk saling mengingatkan, ya. Kalau tadi pembicara kedua mengatakan pada saat memakai APD itu harus juga saling mengingatkan, mengontrol, maka di ruang mix reagens juga harus saling mengontrol. Jadi saling mengingatkan. Karena kenapa, Bapak Ibu? Karena volume yang kita gunakan di sini adalah volume yang sangat kecil. Kalau di kimia klinik paling ya kita bisa dapat volume paling kecil mungkin ya 100 mikron, tapi kalau ini kita tidak pernah menggunakan 100 mikron, tapi yang biasanya kita lakukan adalah 10, 5, 1 mikron seperti itu. Jadi sangat kecil sehingga butuh kontrol dari teman yang lain pada saat proses mixing. Apalagi pada saat memasukkan ke dalam cup-cup atau well plate yang kita lakukan di ruang penambahan spesimen atau template RNA. Nah, di sini kita bisa menggunakan laminar airflow yang paling rendah, ya. Tapi sebaiknya kalau memang ada BSD kita menggunakan BSD, ya. Karena pada prinsipnya kalau laminar airflow itu sebenarnya tidak melindungi sampel. Kalau kita lihat dari aliran udaranya, ada yang horizontal maupun vertikal, itu sebenarnya tidak melindungi sampel dari kontaminasi, ya. Jadi sebaiknya kita tetap menggunakan BSC di laboratorium molekuler, ya. Nah, di sini juga ada spin down. Spin down ini fungsinya adalah untuk biasanya kalau proses pipetting kita, ya,
proses pipetting kita, apalagi kalau pipettingnya itu dalam volume yang 1 mikron, kita tidak tahu jatuhnya di mana, apakah di permukaan tube. Nah, kalau di permukaan tube itu tidak akan terjadi reaksi sempurna pada saat proses PCR di ruang di mesin PCR. Sehingga kita membutuhkan spin down untuk menurunkan semua cairan-cairan yang kurang lebih kalau kita totalkan biasanya ada beberapa reagent mix itu hanya membutuhkan 15 mikron, 20 mikron sampai 25 mikron paling tinggi. Ya, di alat PCR itu paling tinggi adalah 25 mikron. Jadi sangat kecil, membutuhkan kehati-hatian teman-teman sekalian, membutuhkan spin down untuk menurunkan semua cairan, semua yang kita gunakan, terutama adalah pada saat melakukan add sample. Ini harus tidak boleh terlewatkan add sample karena volumenya yang paling tinggi adalah 5 mikron, jadi butuh kejelian mata kita. Ada juga yang sampai 1 mikron saja, ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga sangat dibutuhkan spin down untuk mengumpulkan menjadi 20 mikron ke bawah atau 25 mikron di bawah cup-cup yang ukurannya juga hanya volume yang paling tinggi, yang paling maksimal adalah 200 mikron. Ya. Nah, ini PCR kit dan master mix yang biasa kita gunakan tergantung daripada PCR kit yang kita gunakan. Jadi teman-teman sekalian, ada beberapa merek juga sekarang yang bertebaran. Sekarang silakan kita memakai ini, ya. Kemudian bagaimana kita menilai apakah PCR kit ini cocok dengan alat kita atau tidak. Biasanya kalau kita biasa melakukan optimasi dulu, apakah bagus, kemudian butuh analisa-analisa dulu untuk kecepatan pelayanan. Apakah dengan memakai kit PCR ini, ya, hasil kita itu cepat keluar, tepat dan bagus, ya. Jadi biasanya kita lakukan optimasi dan evaluasi. Apakah tidak membutuhkan banyak bahan habis pakai? Nah, itu karena sekarang kita ini banyak memerlukan bahan habis pakai, sedangkan di luar sana belum tentu ada yang menjual. Nah, kan gitu. Jadi harus pintar-pintarnya kita untuk melakukan analisa semua kebutuhan kita sehingga tetap lab kita itu tetap berjalan, ya, sesuai dengan instruksi daripada pemerintah untuk bagaimana lab ini tetap berjalan 7 hari dalam 1 minggu. Jadi tidak ada libur sama sekali. Kalau perlu 1 kali 24 jam. Nah, itu diharapkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang well plate dan well strip, ya. Jadi teman-teman sekalian, alat yang masuk ke dalam mesin PCR itu yang ini, ya. Well plate ini yang volumenya hanya 1 well itu 200 mikron maksimal, tetapi biasanya volume terbesar adalah 40. Ada beberapa reagent yang sudah 40 sekarang, tapi yang pengalaman kami hanya sampai pada 25 mikron, itu untuk total semua mix daripada reagent PCR. Jadi ini boleh, kalau misalnya sampelnya sedikit, kita boleh menggunakan strip. Jangan menggunakan well plate yang jumlahnya 96, padahal yang kita reaksikan hanya 1-2 sampel. Itu sangat mubazir, ya, baik Bapak Ibu. Nah, di mesin PCR, nah ini yang mesin PCR, ya, mohon maaf kalau kami menampilkan satu merek, tetapi bukan tujuan kami itu, tapi saya hanya ingin menggambarkan beginilah mesin PCR, kemudian salah satu jenis mesin PCR di mana proses amplifikasi terjadi mulai dari denaturasi, annealing dan elongasi, kemudian kembali ke denaturasi, itu terjadi di dalam mesin PCR. Jadi kalau real time itu adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan mulai dari awal denaturasi itu sudah kelihatan prosesnya, denaturasi, annealing sampai elongasi, dan mulai dari awal itu juga sudah kelihatan bagaimana kurva amplifikasi itu bergerak berdasarkan jumlah amplifikasi daripada DNA yang terbentuk. Nah, jadi real time itu sebenarnya Bapak Ibu tadi di awal pertemuan tadi, di awal ini ada pertanyaan yang mengatakan berapa waktu yang kita butuhkan, misalnya kalau tergantung dari sampel.
Tapi untuk proses normalnya, untuk 96 itu 6 jam. Jadi itu proses normalnya kalau hanya hanya sampai 96 sampel, itu normalnya adalah 6 jam, paling lama 6 jam. Karena proses ekstraksi itu memakan waktu kurang lebih 2 jam untuk 96 sampel, itu satu well. Kemudian untuk proses ekstraksi kembali tergantung kepada reagent mix yang kita gunakan, protokolnya bagaimana, itu tergantung. Ada yang sampai 1 jam saja itu sudah selesai, tambah lagi proses analisa dari dokter ahli, ya, dokter konsultan, kemudian keluar hasil, jadi maksimal 6 jam itu sudah bisa kita mendapatkan hasil daripada real time PCR. Tapi tergantung juga dari tenaga yang kita, tenaga ATLN yang kita punya. Semakin banyak tenaga ATLN, semakin banyak juga fasilitas dan sarana-prasarana yang kita punya, terutama adalah BSC dan centrifuge, maka mungkin akan lebih cepat pekerjaannya. Ya. Kemudian berapa alat yang kita punya itu juga akan mempengaruhi berapa jumlah sampel yang bisa kita kerjakan dalam satu hari. Ya. Nah ini konvensional PCR ya, ini juga ini tapi mungkin akan lama kalau kita menggunakan ini, dan rata-rata ini sudah tidak digunakan. Saya hanya menampilkan bahwa di ruang PCR juga ada, kita bisa mengerjakan konvensional PCR. Ini biasanya sekarang ini hanya digunakan untuk skala-skala penelitian teman-teman adik-adik mahasiswa ya. Dan hasilnya juga seperti ini ya, dalam bentuk pita-pita base pita-pita BESPER yang bisa kita lihat ya. Nah, baik Bapak Ibu, di samping itu tadi alat-alat lab yang kita menggunakan untuk ekstraksi apa segala macam, tetapi di lab itu juga harus ada refrigerator dan freezer. Nah, refrigerator ini Bapak Ibu untuk menyimpan sampel yang belum kita lakukan ekstraksi. Jadi misalnya kalau ada masuk, ya, kalau misalnya masuk, ya kita harus simpan dulu sambil menunggu antrian. Kita simpan dulu untuk untuk menjaga stabilitas daripada sampel. Kemudian kalau sudah dalam bentuk temperature renal, sebaiknya kita simpan pada suhu 80 derajat Celcius dalam freezer. Untuk minus 20 ini biasanya kita ada beberapa reagents ya, kit ekstraksi reagent mix yang membutuhkan sampai minus 20. Nah, kita simpan di situ. Ini penting ya, ini semua penting, apakah refrigerator dan freezer, ini mutlak harus ada di dalam lab. Nah ini kalau tidak salah Pak Idris tadi sudah menjelaskan ya bagaimana tingkat rekomendasi APD berdasarkan tingkat perlindungan ya, itu sudah dijelaskan. Kalau untuk ini bisa digunakan di lab ya. Tapi sebaiknya tetap menggunakan APD standar untuk pemeriksaan di laboratorium. Nah ini juga sudah dijelaskan Bapak Ibu terkait dengan APD, cara melepaskan, karena sekarang ini banyak sekali ya kontaminasi ya teman-teman para tenaga kesehatan pada saat terjadinya pada saat melepaskan APD. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, sebaiknya APD apabila kita sudah masuk ke dalam ruang tertentu, maka sebaiknya APD itu jangan kita bawa keluar lagi, tetapi di ruangan itu kita buka, kita lepas, jadi kita keluar dari ruangan itu tanpa ini lagi. Jadi kita sudah masukkan ke dalam kalau bisa ada kantong kuning untuk tempat itu, supaya begitu kita keluar tidak ada lagi virus yang jalan-jalan kemana-mana dari lab perawatan, sudah sampling dari perawatan, tetap pakai coveralnya itu jalan-jalan di koridor ya, tapi sebaiknya itu dilepaskan di ruang perawatan, kita keluar dengan baju kerja kita sambil membawa sampel yang sudah kita packing sebaik mungkin untuk dengan suasana ketiga yang sudah standar ya. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja tentang gambaran umum apa yang kita kerjakan di lab molekuler, bagaimana desain ruangan ya yang 5 tadi untuk lab molekuler ya, harus ada ruang
anterumnya sampai pada ruang pembacaan. Terima kasih Pak, saya kembali ke moderator. Here we go now.